Oke guys, siap-siap karena kali ini kita bakal bongkar 5 tipe orang dalam perjalanan mereka menuju kaya raya. Jujur, saya sendiri baru belakangan ini ngeh banget gimana para konglomerat dan orang super kaya di dunia itu muterin uang mereka. Jauh beda sama kita. Meskipun nanti di tipe kelima banyak yang mungkin gak bisa kamu terapkan. Setidaknya kamu bakal ngerti konsepnya. Ini beneran tentang gimana caranya, bukan cuma uang kamu, tapi uang orang lain juga yang bekerja untuk kamu. Sebelum kita bedah rahasia orang kaya, yuk kita intip dulu rahasia orang miskin. Yang pertama adalah tipe penghutang, terjebak dalam lingkaran setan utang. Tipe pertama ini saya sebut the debtors, alias para penghutang. Sayangnya banyak orang, termasuk di Indonesia, punya roadmap finansial kayak gini. Pengen sesuatu entah buat gaya hidup atau jalan-jalan, langsung utang. Pas sudah punya mobil hasil utang, mereka kerja mati-matian buat lunasin utang itu. Pakai aktif income mereka cuma buat hidup. Sudah lunas mobil, ngutang lagi buat rumah seperti KPR, ngutang lagi buat ini itu. Ini bahaya banget teman-teman. Banyak yang hidupnya cuma kejar-kejaran aktif income buat nutup utang. Gak cuma di Indonesia, di luar negeri juga banyak yang hidupnya paycheck to paycheck. Artinya, kalau nggak ada income sebulan aja, mereka langsung kolaps demi barang-barang di kehidupan mereka. Kalau kamu tarik ulur perjalanan hidup mereka, di akhir hayatnya, yes, punya barang banyak, tapi balik lagi ke nol. Bahkan hidupnya terlilit utang. Dan yang paling parah dari tipe ini, setiap barang atau pengeluaran yang kamu punya, kamu selalu bayar jauh lebih mahal. Tahu kenapa? Ada yang namanya bunga. Selain tergerus inflasi, kamu selalu bayar bunga di setiap barang yang kamu punya. Risiko yang paling gedenya, kalau tiba-tiba nggak ada aktif income, kamu bukan cuma balik ke nol, tapi bisa minus. Semoga kamu ngerti konsep ini dan bisa lebih baik. Yang kedua adalah tipe penabung, aman tapi nggak bikin kaya. Lanjut ke tipe ini teman-teman. Nah, the savers, yes, kamu sering dengar nabung pangkal kaya. Tapi realistisnya, nabung doang itu nggak bikin kamu kaya. Apalagi kalau gaya belanjamu kayak gini. Ini lebih bagus sih. Orang-orang mulai di karir mereka dapat aktif income, aset mereka naik, kas mereka naik, terus pengen beli mobil, uangnya dihabisin sampai nol lagi. Karena mikirnya, ya udah, gue udah kerja keras, pengen beli sesuatu, gak apa-apa, kerja lagi, beli rumah, ada cicilan dikit, mungkin beli rumah, balik lagi ke nol, dan ini siklusnya berulang terus. Kerja, ngumpulin duit, habisin duit, kerja, kumpulin duit, habisin duit. Yang bikin tipe kedua ini lebih baik karena kamu gak bayar bunga. Kamu dapat barangnya lebih lama, spend uang lebih lama. Tapi downside-nya, seandainya nggak ada active income, kamu nggak bakal terjerat utang atau didatengin penagih utang. Kamu dapat barangnya lebih lama, itu aja. Dua kategori ini menurut saya yang bikin orang terjebak dalam kemiskinan atau bahkan nggak bisa naik ke kelas menengah. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe ketiga, di mana tipe ketiga ini adalah tipe kelas menengah. Menabung, membelanjakan, dan ada sisa untuk pensiun. Tipe ketiga ini orang-orang yang menurut saya mayoritas di kelas menengah. Mereka nabung terus, kerja fokus di active income, pas sudah punya duitnya, mereka pakai, tapi nggak semua. Mungkin sekitar 50% dari tabungan mereka untuk beli mobil atau rumah. Mereka nabung lagi, beli barang lagi, tapi di ujung perjalanan kekayaan mereka, oke, ada nih ternyata uang sisa yang bisa saya pakai buat pensiun. Atau uang sisa yang bisa saya kasih ke anak untuk saya wariskan. Jadi di ujung perjalanan finansialmu, kamu nggak balik ke nol. Ada sesuatu yang bisa diputar, diwariskan atau dipakai untuk pensiun. Dan saya rasa sebenarnya banyak kelas menengah yang terjebak dengan mindset ini. Salah nggak? Nggak juga, karena ini memang langkah awal untuk
benar-benar memaksimalkan uang bekerja untuk mereka. Nabung itu kebiasaan finansial paling fundamental yang mungkin gak bikin kamu kaya, tapi setidaknya gak bikin kamu miskin. Nah, lalu selanjutnya kita akan mulai masuk ke tipe keempat. Tipe keempat adalah tipe kelas menengah atas, di mana uang bekerja untuk kamu. Sekarang kita ngomong tentang kelas menengah atas, yaitu tipe keempat. Perjalanan mereka nyari aktif income mirip. Kalau di tipe sebelumnya nabung, belanja, lanjut nabung. Tapi di tipe kelas menengah atas ini, kamu nabung terus, pas mau belanja, kamu bagi dua sekarang. Satu memang untuk konsumsi, satu lagi untuk produktif, alias aset apresiatif. Ini bentuknya bisa investasi, beli properti, saham, surat berharga. Jadi sekarang grafik keuanganmu ada dua garis. Satu yang memang tabungan kamu, satu lagi kamu punya aset yang terus naik nilainya. Kalau kamu tarik lagi grafik finansialmu ke belakang, karena kamu punya apresiatif aset dengan gaya hidup yang sama, kamu bakal punya uang jauh lebih banyak di akhir dibanding cuma nabung doang dan belanja secara bertanggung jawab. Nah, kalau pertanyaannya asetnya ditaruh kemana? Kamu harus pintar-pintar yang namanya manajemen portofolio. Kenali profil risiko masing-masing. Tipe keempat yang kita bahas tadi itu, kamu punya active income, spend money secara bertanggung jawab, bisa menabung, dan tabungan bisa ditaruh ke aset apresiatif. Mayoritas dari kamu yang nonton video ini, 90% bakal baik-baik aja dan hidupnya bakal bahagia cuma sampai di langkah keempat ini. Dimana tipe kelima ini adalah tipe konglomerat ya, dimana uang orang lain bekerja untuk kamu ya, atau istilahnya ada collateral debt ya. Cuma ada beberapa rahasia nih di langkah kelima yang sebenarnya saya juga baru tahu. Kita sebut aja judulnya collateralized debt. Kalau di langkah keempat, kamu bikin uang kamu sendiri bekerja buat kamu, jadi nggak tidur itu uangnya. Tapi di langkah kelima, yang namanya collateralized debt, yang menurut saya lebih beresiko ya, bukan cuma uang kamu yang bekerja, tapi uang orang lain juga yang bekerja buat kamu. Jadi grafiknya gini, mirip sama di langkah keempat. Kamu punya compounding interest, punya aset apresiasi, tapi di saat kamu mau beli barang atau kamu mau taruh modal untuk bisnis atau apapun itu yang membutuhkan pengeluaran, kamu gak pakai duit sendiri, kamu pakai utang. Bahasa resminya collateralized debt. Karena analoginya gini ya, kalau kamu punya 1 miliar, di langkah ini 1 miliar itu kamu keluarin 300 juta untuk beli mobil, 700 juta untuk diinvestasikan atau membeli aset. Orang-orang kaya biasanya 1 miliar itu semuanya dibelikan aset. Aset itu sebagai jaminan untuk utang. Utangnya dipakai buat beli mobil. Jadi investasi kamu nilainya tetap 1 miliar dan dia selalu apresiatif. Walaupun teknik ini sebenarnya belum banyak dipakai sama mayoritas orang Indonesia, tapi ternyata ini yang dipakai banyak orang di luar negeri. Kalau di tipe keempat, orang investasikan naiknya pelan-pelan karena setiap ada duit, uang investasinya itu nggak full karena kamu mau spending money. Yang di langkah kelima, uang investasinya itu full untuk memberi aset yang jadi jaminan utang untuk kamu beli mobil, misalnya gitu. Tapi memang sebenarnya banyak banget hal dan detail yang harus dibahas dari sini. Aset yang apresiatif harus bisa ngalahin bunga dari cicilan kamu sendiri. Dan kamu mulai terekspos dengan utang. Harus bisa diprediksi active income dan gimana cara balik utangnya. Mungkin detailnya bakal di video lain dan menurut saya gak perlu pusing sama di tahap 5 ini. Tapi ini intinya, kamu punya duit, kamu bisa cari duit, kamu bisa manage duit, uang kamu bekerja buat kamu dan uang orang lain bekerja buat kamu. Ini namanya kita benar-benar memaksimalkan capital gain kita. Semoga kamu ngerti konsepnya. Ini sesuatu yang baru juga buat saya, yang benar-benar pahamin banget
dan sebenarnya bakal saya pakai di bisnis saya ke depannya. Contohnya, kalau saya punya bisnis, saya mau stok inventory, saya tahu stok inventory-nya atau barangnya bakal habis dalam 3 bulan, saya bakal pakai utang untuk stok barang itu. Biar uang yang di rekening bank bisa dipakai untuk hal produktif yang lain. Misalnya spend more on marketing, beli mesin untuk produksinya lebih gede. Harusnya kamu kebayang lah. Jadi itu dia rahasia orang kaya yang nggak banyak orang tahu, dan juga rahasia orang miskin yang menurut saya harus jangan sampai kamu terjerat. Jangan kejar-kejaran hidup paycheck to paycheck. Jangan aktif income cuma buat lunasin utang. Jangan habisin tabungan kamu untuk sesuatu hal yang konsumtif. Kamu harus selalu punya aset apresiatif. Semoga video ini gampang dimengerti karena saya nggak terlalu banyak bahas detail tentang keuangan yang bahasanya ribet-ribet. Dan ya, semoga bisa buka pikiran sedikit. Kalau ada pertanyaan, boleh komen di bawah.